permasalahan pelaporan pemalsuan ijazah yang disangkakan kepada Bapak Joko Widodo oleh Bambang Tri beserta pengacaranya sekarang sudah dicabut dan ternyata tidak mengakhiri semua drama atau polemik. Sekarang masih menjadi polemik di media sosial, bahkan menurut beberapa pihak ini akan menjadi gorengan politik ya, yang akan bias kemana-mana, yang otomatis akan menyandera perasaan dan psikologis Bapak Joko Widodo beserta keluarganya. Sebenarnya Mas Ari lebih cantik kalau masuk ke ranah politik, yaitu ditangani oleh DPD dan DPR untuk memanggil atau menanyakan kepada Bapak Jokowi sebenarnya seperti apa tentang masalah yang dituduhkan ijazah palsu itu, sehingga nanti akan terang benderang seperti Bapak Jokowi beserta keluarganya dan semuanya bisa selesai dengan tuntas. Jadi tetap kita mesti tahu istana itu punya banyak peralatan, masih punya banyak peralatan, dan justru bagian itu yang membahayakan demokrasi. Nah, memakai peralatan untuk mengganjal seorang itu tinggal kita analisis, ini dendam atau pesan sponsor dari oligarki, kan gampang tuh. Soal yang terkait dengan kehidupan atau praktik bernegara. Nah, harusnya dari awal saya mengatakan ya, instead of mengorbankan masyarakat ya dengan resiko ditangkap, ditahan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ini bisa diambil alih DPR dan atau DPD. Jadi DPR bisa menggunakan hak angketnya, DPD bisa melakukan hak pengawasannya. Bersama-sama mendorong agar DPR, DPD menggunakan kewenangannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kuasanya untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Hukum acara MK ya tidak memungkinkan untuk melakukan pembuktian secara material. Jangankan Yusril yang duduk di sana, anak yang baru lulus S1 saja menang. Kenapa begitu? Karena proses pembuktian di MK sudah tidak masuk akal. Coba Bang Yusril gandeng DPR, gandeng DPRD. Nah itu baru TOP DGT. Tapi sayangnya cuma gabut. Publik Indonesia akhirnya mencari cara untuk menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akhirnya lewat media sosial yang kemudian menjadi tekanan batin pada presiden, terutama pada keluarga Pak Presiden. Kan itu tiap hari dibicarain, padahal cuma soal ijazah tuh. Jadi sebetulnya masalahnya adalah masalah administrasi yang gagal diverifikasi oleh KPU. Kita kan nggak bisa ngomong apa adanya. Mana ada yang berani bersaksi. Nah, dalam benak saya ya, dalam kasus Bambang Tri ini, kalaupun kasus dilanjutkan, maka tidak akan ada berani juga yang bersaksi. Jadi nama-nama yang disebut Bambang Tri itu belum tentu dia mau bersaksi. Menurut Refli Harun, misalnya permasalahan ini ada kemungkinan bisa dibawa kembali, yang jelas akan kesulitan untuk mencari saksi karena saksi pasti akan takut melihat situasi yang seperti ini. Kemudian menurut Rocky Gerung, masalah ini kalau dibiarkan kelihatannya selesai, tetapi masalah ini akan meluas, akan menyandera perasaan Bapak Jokowi beserta keluarganya. Kemudian sebenarnya yang diharapkan adalah Bapak Yusril Ihsan Mahendra untuk menggandeng DPD dan DPR agar menanyakan atau memanggil apapun menggunakan haknya untuk mencari tahu tentang kasus permasalahan yang disangkakan ijazah palsu ini terang benderang memang betul-betul asli atau palsu. Dengan demikian permasalahan akan bisa diselesaikan dengan baik. Permasalahan ini terus menggelinding dimulai dari adanya buku Jokowi Undercover 2 yang dibuat oleh Bambang Tri yang menyangkakan dalam buku itu bahwa Pak Jokowi ijazah dari SD, SMP maupun SMA dan bahkan ini berkembang perguruan tinggi itu tidak sesuai alias palsu. Kemudian masalah ini dimasukkan karena hukum, yaitu dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar masalah ini bisa diselesaikan secara hukum, tidak diselesaikan di media sosial. Namun pada gilirannya ternyata si Bambang Tri yang menggugat itu terkena kasus lain, yaitu ditangkap oleh Barreskrim Polri, kemudian sampai sekarang belum bisa keluar dan akhirnya
permasalahan dicabut, karena kalau tidak dicabut pihak pengacara kesulitan untuk mencari bukti dan saksi, karena yang tahu bukti dan saksi adalah Bambang Tri. Bagaimana kisah selanjutnya, mudah-mudahan ini segera diselesaikan dengan baik.